Scam Villains Self-Saving System Chapter 10. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Meskipun dia disuruh bergegas pergi oleh orang yang hidupnya diselamatkan dengan susah payah, Shen Qingqiu sangat puas. Liu Qingge yang mati dengan tangannya dalam karya aslinya secara tidak sengaja diselamatkan olehnya. Jika dia bisa memiliki hubungan baik dengan orang ini, Shen Qingqiu tidak akan takut pada siapapun bahkan jika semua musuhnya muncul bersama di pintu depan rumahnya. Bahkan jika dia mengambil langkah mundur dan rencananya untuk mengembangkan murid baiknya Luo Binghe tidak berhasil, sebagai tuan dari puncak Baizan, Liu Qingge setidaknya memiliki kekuatan untuk melawan protagonis untuk putaran. Mengapa sistem tidak memiliki nilai strategi atau intelijen? Dia bisa menggunakan poin itu. Sistem menyatakan keengganannya untuk berkomunikasi dengan orang ini. Tagar di dalam gua, tidak ada matahari atau bulan. Shen Qingqiu tidak merasa bahwa dia sudah melakukan banyak hal sebelum saatnya tiba baginya untuk keluar dari gua roh. Matanya tertutup, Shen Qingqiu duduk bersila di atas platform batu. Dia menunggu sampai kekuatan roh terakhir mengalir melalui kaki dan tulangnya sebelum dia membukanya. Dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi selama beberapa bulan dan sekarang dapat dengan bebas menggunakan kekuatan roh di tubuhnya, bahkan meningkatkan pondasi kultivasinya dengan tingkat lain. Keadaan ini meningkatkan jumlah kontrol yang dia miliki atas tubuhnya hingga 100%, bahkan memecahkan kecanggungannya. Kecemerlangan matanya sangat berbeda. Shen Qingqiu melompat turun dari meja batu, merasa tubuhnya sangat ringan dan mudah. Seolah keempat anggota badannya seperti angin sepoi-sepoi, tubuhnya positif tua dan canggung di masa lalu. Tentu saja, ini juga bisa menjadi perasaan subjektifnya sendiri. Saat dia berada di pengasingan merasa seperti menekan maju cepat di video. Jika dalam novel, itu akan selesai dalam satu bab. Sebelum pergi, dia merasa harus menyapa kakak sebelah. Dia membuka pintu batu. Shen Qingqiu berdeham dan berkata, "Sidi, kamu sadar akan situasinya. Si Xiong ini sudah selesai maju dalam kultivasi dan akan naik." Suaranya tidak terlalu keras tetapi sudah cukup bagi seorang kultivator seperti Liu Qingge untuk mendengar, bergema di gua yang kosong. Karena tidak ada jawaban apapun dari situ, Shen Qingqiu tidak peduli. Mengekspresikan niat baiknya, sudah cukup. Sesuai kehendaknya, angin kencang di bawah kakinya membawanya keluar dari gua roh ke badai yang akan datang. Itu benar, badai. Menghitung hari, sudah waktunya untuk kejadian ini. Adegan yang harus diikuti sangat penting dan dapat dianggap sebagai salah satu yang paling kecil di Proud Immortal Demon Way. Para penjahat iblis berhasil menyusup ke dalam sekte Gunung Changqiong, memicu kekacauan massal antara manusia dan iblis. Dan dua tokoh utama wanita penting juga akan muncul dalam keributan ini dan mulai memperhatikan Luo Binghe. Gua roh dipisahkan dari dunia luar. Di dalam gua adalah damai dan tenang, begitu dia keluar dari gua, dia bertemu dengan puncak Qiongding yang terbakar. Di sekelilingnya ada murid-murid dalam kebingungan, alarm berbunyi di mana-mana. Shen Qingqiu mengerti bahwa para penjahat dunia iblis telah maju di gunung. Dia benar-benar tiba pada saat yang tidak disengaja seperti itu. Tepat ketika dia mendapatkan ide ini, dia terjebak dengan kerusuhan ini. Beberapa murid di bawah yang tahu master apa yang melihatnya dan segera berkumpul mendekat Paman Bela Diri Shen. Paman Bela Diri Shen, Anda akhirnya keluar. Ada masalah besar, orang-orang dunia iblis telah mendaki puncak Qiongding dan menyakiti banyak saudara-saudara seperguruan kita. Shen Qingqiu menyentuh satu dengan tangannya dan tidak terganggu ketika dia berkata, "Tenanglah. Di mana kepala sekte?" Murid A berteriak, "Kepala sekte menuruni gunung di luar untuk melakukan sesuatu. Jika bukan karena ini, orang-orang dunia iblis tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang kita." Murid B dengan marah berkata, "Orang-orang dunia iblis benar-benar tercela. Tidak hanya mereka menukik, mereka bahkan ingin menghancurkan jembatan pelangi yang menghubungkan 12 puncak. Puncak Qiongding benar-benar tidak memiliki cara untuk mendapatkan dukungan dari puncak lainnya." Shen Qingqiu sudah tahu dan hanya bertanya. Saat ini dia benar-benar barang nyata dengan harga yang adil, tubuhnya penuh kekuatan dan energi. Dengan udara heroik yang sepertinya menerobos langit, dia berkata, "Tidak perlu panik.
Puncak Changqiongku adalah divisi yang kuat dan besar. Jika kita berurusan dengan mereka, aku takut tidak akan ada sisa yang tersisa dari orang-orang dunia iblis ini. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju ke jalan. Para murid tiba-tiba merasa seperti mereka menemukan tulang punggung mereka dan mengikuti di belakang Shen Qingqiu seperti kereta api. Sepanjang jalan, lalat tanpa kepala berdengung di sekitar juga mengikuti mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi tetapi tetap mengikutinya. Pada akhirnya, garis itu semakin panjang dan panjang sampai mereka tiba di depan aula penonton Puncak Qiongding. Di pintu masuk gerbang Puncak Qiongding, penjaga sekte Gunung Changqiong mengepung dan menekan para iblis yang menyerang. Karena adegan itu, semua murid Puncak Qingqing, kebetulan, semua berkumpul di Puncak Qiongding dan bertemu dengan Shen Qingqiu yang baru saja meninggalkan pengasingan. Pandangan pertama Shen Qingqiu adalah mencari sosok Luo Binghe. Seperti yang diduga, dia berdiri di tengah kerumunan, terlihat serius. Setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia tumbuh jauh lebih tinggi. Perawakan lelaki muda itu seperti bambu, memberikan perasaan yang segar dan elegan, sangat menarik perhatian. Melihat bahwa protagonis telah tiba, Shen Qingqiu bisa tenang dan mengalihkan perhatiannya ke arah musuh. Di depan aula Qiongding yang megah dan indah, lebih dari 100 kelompok energi iblis dipancarkan. Pemimpin dari invasi iblis kali ini jelas-jelas hanya seorang gadis berusia 15 tahun. Di dalam hatinya, Shen Qingqiu tertawa dengan gembira, dia keluar. Dia akhirnya keluar. Meskipun gaya berpakaian iblis aneh dan eksotis, gaya gadis muda ini sangat luar biasa. Dia memiliki kepala penuh rambut hitam disisir menjadi kepang-kepang kecil, kulit putih, riasan mata yang tebal dan berani, dan bibir merah terang. Meskipun usianya kecil, itu mudah untuk melihat petunjuk kecantikan masa depannya yang glamor dan menarik. Karena hari itu panas, dia mengenakan pakaian ringan yang praktis hanya beberapa gulungan kerudung merah melilit tubuhnya. Di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kakinya ada cincin perak, setiap gerakan menimbulkan gemerincing lonceng kecil. Telapak kakinya yang telanjang dan putih salju menyentuh tanah. Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya lagi. Itu bukan perilaku cabul bejat, tapi berjalan dengan kaki telanjang selama puluhan ribu li ini dari alam iblis di atas gunung dan perairan, nona muda. Tidakkah kakimu terluka? Salah, itu bukan intinya. Poin utamanya adalah bahwa ini adalah pahlawan wanita nomor 1 dalam novel Proud Immortal Demon Wei, Demon Saint, Sahualing. Sahualing adalah iblis berdarah murni, kejam dan bengis, licik dan berseni, tetapi jatuh tanpa dapat dihindari untuk Luo Binghe. Setelah berkumpul dengan Luo Binghe, jangan bicara tentang membunuh untuknya, dia bahkan berani melakukan hal yang keterlaluan seperti mengkhianati iblis untuknya. Meskipun saudara perempuan yang tergila-gila tanpa diundang ini mengundang kritik, tidak ada yang bisa dilakukan. Wanita yang begitu berbakti dan penuh semangat itu sulit bagi seorang pria untuk tidak menyukai. Sayangnya, saudari yang pedas itu ditakdirkan jatuh ke pangkuan orang lain. Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri lagi dan melirik ke arah Luo Binghe. Saat itu, mata Luo Binghe juga menyapu tanpa disengaja dan tatapan mereka bertemu. Mata mereka tiba-tiba melebar. Luo Binghe sepertinya akan berbicara tetapi ragu-ragu, bersemangat. Shen Qingqiu mengangguk ke arahnya. Pada saat ini, jembatan pelangi yang menghubungkan 12 puncak terpecah. Semua tuan puncak lainnya tidak ada di TKP tetapi Master Shen Qingqiu ini ada di sini, kehadirannya tidak diragukan lagi membesarkan hati para murid. Ming Fan berteriak, gadis iblis. Sifuku sudah ada di sini, sampai jumpa kalau kamu berani menjadi sombong lagi. Petik 2. Orang-orang berkumpul semakin banyak. Ratusan murid yang marah berseragam berputar-putar dalam formasi dan menjebak para penjajah di aula. Beberapa iblis ingin mengambil kesempatan untuk menerobos, tetapi dua tangan Shen Qingqiu melintas, mengangkat mereka dan melemparkan mereka kembali ke kaki Sahualing. Sahualing sangat pintar dan banyak akal. Dia arogan sebelumnya dan menganiaya murid-murid puncak Qiongding karena tidak ada tetua di tempat kejadian. Sekarang, situasinya tidak baik dan dia dengan cepat mengubah nada suaranya, tujuanku datang ke gunung kali ini awalnya tidak untuk bertarung. Aku hanya ingin bersaing keterampilan dengan banyak bakat sekte Gunung Changqiong. Keluargaku ingin tahu dan ingin datang ke pegunungan untuk bertukar pointer untuk melihat apa yang akan terjadi.
Shen Qingqiu mengayunkan kipasnya dan berkata, baiklah, kata baik. Meskipun kamu menjelaskan caramu untuk bertukar pointer, mengapa kamu harus memilih untuk melakukannya sementara kepala sekte kami pergi? Mengapa kamu harus memotong jembatan pelangi kami? Apa yang dibutuhkan untuk melukai begitu banyak murid sekte kami? Aku belum pernah melihat cara seperti itu untuk mencari pointer. Sa Hualing menggigit bibirnya dan mengeluarkan senjatanya sendiri. Dia mengangkat rambut liar dari pipinya dan perlahan-lahan berkata, orang ini haruslah menjadi master, pedang Xiuya, Shen Qingqiu yang menggemparkan dunia. Benar saja, melihat adalah percaya. Ling Er ini masih muda dan gagal mengendalikan bawahannya. Jika dia telah menyinggung Anda, semoga guru abadi ini menjadi murah hati dan memaafkan. Meskipun bahasanya lembut, Shen Qingqiu tidak sedikit pun tersentuh. Dia lebih jelas tentang urutan kejadian daripada siapapun. Invasi alam iblis kali ini adalah karena Sa Hualing baru saja ditunjuk sebagai Saint ras iblis. Ambisinya setinggi langit tetapi dia tidak bisa membumi dalam kenyataan. Dia ingin memasuki puncak pertama Gunung Changqiong dalam satu gerakan dan merebut tanda terukir puncak Qiongding, membawanya kembali ke dunia iblis sebagai rampasan perang dan bukti prestasinya. Pada saat yang sama, dia akan menggunakannya sebagai demonstrasi ke alam immortal. Shen Qingqiu berkata, bisakah nona muda ini mengatakan penilaiannya sekarang? Tidak mau menyerah, Sa Hualing berkata, meskipun saat ini keluargaku lemah, itu hanya karena kamu punya banyak orang. Itulah mengapa Ling Er tidak berani membuat penilaian. Shen Qingqiu menampilkan udara seorang tetua semulus ikan kembali ke air dan berkata, oh. Dengan bibir merah dan gigi yang bersinar, Sa Hualing menawarkan jalan yang tampak adil dan benar. Mengapa kita masing-masing tidak memilih 3 perwakilan dan mengadakan 3 pertandingan di sini sekarang? Dalam karya asli, bagian ini dianggap sebagai titik plot besar kecil sehingga Shen Qingqiu dapat mengingatnya dengan cukup jelas. Pertandingan pertama adalah Shen Qingqiu vs sesepuh iblis bersenjata tunggal. Untuk menyoroti kualitas-kualitas sampah Shen Qingqiu, ia menggunakan metode tercela untuk menang. Membandingkannya dengan perilaku terbuka dan sopan Luo Binghe di pertandingan ketiga menghasilkan kontras yang kuat. Dan di sini, Shen Qingqiu tidak akan begitu mudah mendiskreditkan citranya sendiri. Sesepuh iblis bersenjata tunggal adalah warna ungu hitam di seluruh tubuhnya, diam. Dia mendengarkan arahan Sa Hualing dan berjalan ke tempat terbuka. Para murid divisi Qingqiu sendiri di pinggiran menyemangati dia. Dia tahu sesepuh bersenjata tunggal ini memiliki berat. Dia tersenyum kecil, kamu hanya punya 1 lengan. Bahkan jika aku menang seperti ini, itu tetap bukan kemenangan yang jujur. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Shen Qingqiu tersenyum sedikit, menyebarkan kipasnya terbuka dengan goyangan. Dia melambaikan tangan 2 kali, aku bahkan tidak perlu 1 tangan pun. Akhir chapter 10. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.